FJ, nama pastornya siapa? Pastor Tony. Tony. Ini udah datang. A legacy isn't built in a moment, it's built in faithfulness. What God places in our hands was never meant to stay with us. A gift grows when it is shared. Faith grows when it is lived. Across generations, truth is spoken, values are carried, and lives are shaped, not just by what we achieve, but by what we pass on. Because a legacy of faith doesn't end with us. It multiplies in the gifts we nurture, in the lives we invest in the truth we carry forward. What we pass on today will echo in generations we may never see, because legacy is not what we leave behind, but what continues through others. Shalom. Selamat datang di IFJF Jogja, welcome home. Menyambut juga Pastor Tony dari IFJF New York. Selamat datang di IFJF Jogja dan juga teman-teman yang mengikuti ibadah ini lewat IFJF YouTube. Selamat mengikuti ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Bulan ini bulan Juni kita akan belajar di tema yang baru tentang legacy, apa yang akan kita wariskan untuk generasi-generasi yang akan datang. Mari sebelum mulai ibadah kita buka ibadah ini dengan berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan kami boleh beribadah sekali lagi di tempat ini, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau. Siapkan hati kami Tuhan, bajak hati kami sehingga apa yang mau Engkau sampaikan kami bisa terima, bisa tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom MCM Jogja, siap meninggikan nama Tuhan dengan pujian baru yang akan menggema di setiap hati kita, amin. Amin. Saya mau lihat tangan-tangan bersuka cita, tepuk tangan lagi semua. Kita belajar sama-sama lagu ini, oke? Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Semua yang berdaya, hari ini hari yang terbaik. Let's clap hands together. Kita nyanyi dari awal sama-sama. Sing like this. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Dengan iman, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, akan ku ikut salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku. Sambil tepuk tangan, bersyukur bagi Dia. Ku mau tetap bersyukur.
Boleh sambil angkat tanganmu. Lift your hand and sing it out. Semua. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, Can sing it out. Sing it out one more time. Come on. akan ku pikul salibku. Benar Yesus. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, Are you guys ready? dan imanku. Let's shout for Jesus. Come on. Ku tahu tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Saya terlalu percaya setiap Anda yang datang hari ini bukan sebuah kebetulan. Ada sebuah decision yang Anda ambil bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Dan hari ini Tuhan mau nyatakan sebuah kemenangan, Amin. sebuah sukacita, Yes. sebuah pengharapan karena Yesus kita luar biasa. Amin. Now let's sing it out, if you believe it, clap your hands like this, come on. Saya mau kita nyanyi dengan segenap hatimu. Sing like this. Akan Ku pikul salibku, cukuplah kasih Benar, setiamu. Yesus. Ku bertahan, kau kuatku, IMGF Jogja, imanku. jemaat Tuhan saja. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, Boleh sama-sama sambil tepuk tangan lagi. imanku. Sing it one more time. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Here we go. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, ya kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang Katakan sebab hari ini dengan sukacita. sebab hari ini hari yang terbaik. Segenap hati di tempat ini nyatakan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Umat pemenang sama-sama nyanyikan like this. Tuhan, keselamatan dan terangku, kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Now let's sing like this. Tuhan, Tuhan, lindungan, come on. kepada siapa aku gerak, Sambil lambaikan tanganmu. percaya. Tuhan, keselamatan dan terangku, kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Tuhan, membentengkan perlindunganku, Yes. kepada siapa aku gentar, hatiku percaya. Bapak Ibu, lagu ini udah cukup lama. Benar ya Pastor Rem? Ya Pastor Rem sangat sukacita dan saya pengen Bapak Ibu, mungkin beberapa dari kita di sini belum ada yang tahu lagunya, but that's okay. Karena saya yakin ini bukan hanya sekedar pujian di tempat ini, tapi saya ingin setiap hati dari kita yang ada di tempat ini jadikan lagu ini sebagai testimoni bahwa Tuhan kita benar-benar mampu memberikan kemenangan, amin. Makanya saya pengen lihat dong, kalau Anda benar-benar umat pemenang, yuk, let's express it. Ungkapkan kalau Tuhan kita benar menyediakan kemenangan dalam kehidupan kita, amin. Let's start with clap your hand like this, come on.
Yang belakang juga yuk, teman-teman kids, adik-adik teens. Let's go. Kita nyanyi dari Reflektis. Tuhan, keselamatan dan terang. That's right. Kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Lagi ya sama-sama. Tuhan, Kau benteng dan perlindungan. sudah mulai semangat semuanya. With the same energy. Are you guys ready for Jesus? 1, 2, 3, here we go. Tuhan, Keselamatan dan terang. amin. Kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Kau benteng perlindunganku. Tuhan, Kau benteng dan perlindunganku. Kepada siapa aku gentar. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Sekarang nyanyi seperti ini. Oh, oh, oh. Ku percaya. Oh, oh, oh. Tiap janjimu. Ku percaya. Dan hidupku. Setiap firman-Mu. Sekarang coba Tuhan. Sing it out. Oh, oh, oh. Ku percaya. Oh, oh, oh. Tiap janjimu. With one voice sama-sama. Ku percaya. Kan hidupku. Amin. Setiap firman-Mu. Ku percaya. Katakan ku percaya. Setiap hati. Ku percaya. Dan hidupku. Setiap firman-Mu. Katakan setiap firman-Mu. Ku percaya. Setiap firman-Mu. Ku percaya. Sing it one more time. Setiap firman-Mu. Ku percaya. More Jesus. More. More. Yes, tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kami mau terima kemenangan dari-Mu. Kemenangan yang Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat.
mulai dari awal sama-sama. Ku menyembah kesembuhan. Sekarang nyatakan kelepasan terjadi di tempat ini. Kelepasan. Sing one more time, kemenangan terjadi di sini. Oh, we do kami percaya. Oh, somebody lift your voice, lift your heart. Oh, bekerja ya Roh Kudus, Kau hadir di setiap hati kami. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku segenap hambamu, Kau besar. Katakan segenap jiwa. Hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Katakan Kau besar, benar. Kau besar, Kau besar. Sing Kau besar, Yesus luar biasa. Kau besar. Oh, coba Tuhan sing. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa setiap hati, setiap jiwa meninggikan namanya yang berkuasa. Di sini
Tidak sekedar nyanyi, berapa banyak yang sungguh yakin bahwa Tuhan kita ada di tempat ini? Ini pertanyaan saya nggak basa-basi. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita dekat di antara setiap kita semuanya? Saya ingatkan Anda ya, Matius 18 ayat 20 berkata apa? 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, kata Tuhan. Selanjutnya bisa diteruskan apa? Dia hadir di tengah-tengah kita. Matius 18:20. Saya mau setiap kita semuanya mengimani Tuhan kita dekat, ada di sini bahkan lebih dekat daripada pakaian yang kita pakai sekalipun. Dan berapa banyak yang mengimani sungguh benar waktu hadiratnya dinyatakan, kuasanya tak terbendung, tak terbatas terjadi. Amin. Berapa banyak yang percaya mujizat Tuhan masih terjadi hingga hari ini. Jadi jangan tunggu, mau tepuk tangan silakan Bapak Ibu Saudara semua. Jadi jangan tunggu khotbah selesai, Anda di sana mengalami kuasa Tuhan yang terbatas. Saat ini juga, angkat kedua tanganmu seperti ini. Apapun kebutuhan Anda, apapun keberadaanmu, jauh sebelum kau melangkahkan kakimu menuju legacy building ini, AFGF ini, Tuhan sudah tahu kebutuhanmu. Ayo pandang ke atas, keluar dari kebiasaan waktu kita nyembah Dia. Saya berdoa pujian, penyembahan, ungkapan iman kita ini sampai ke surga pada hari ini. Anda juga yang di rumah, alami. Ku yakin jemaat Kau hadir. Katakan. Rasakan di hati ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Tidak sekedar nyanyi dengan iman. Lagi jemaat saja, dengan segenap keyakinanmu katakan jemaat, ku yakin. Amin Tuhan. Bela setiap umat-Mu Tuhan. Jamah setiap umat-Mu Tuhan. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Lagi semuanya bilang, ku yakin di sini. Terima kasih Tuhan. Kuasa tak terbatas. Ku yakin nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Curahkanlah, ayo semua. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Sepakat sama-sama, sepakat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Yuk angkat kedua tanganmu ke surga bersama-sama lagi, katakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Terima di dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Tumpang tangan di bagian yang sakit Bapak Ibu. Tumpang tangan bagian yang sakit. Terima. Lagi semua. Curahkanlah. Yes. Bersama malaikat di surga Tuhan kami menyatakan terjadi di tempat semuanya. Curahkanlah. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Ayo sama-sama bilang sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. 1 menit bertepuk tangan, berikan segala
mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Semuanya bersorak haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Saya ajak kita semua tetap bersepakat dalam iman. Kita lepaskan berkat Tuhan, urapan Tuhan bagi anak-anak kita ya. Adik-adik kita yang sebentar mereka juga akan menerima kebenaran firman Tuhan sama seperti kita di tempat ini. Mereka nanti di sebelah, yuk adik-adik semua, anak-anak kids bisa maju ke depan. Yes Lord. Yes Lord. Kasih semangat buat mereka semua, tepuk tangan buat jagoan-jagoan kita ini. Amin. Mari kita berperkara pada hari ini ya. Apa yang kita ikat di dunia ini boleh terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di tempat ini terlepas di surga. Yang kita mau ikat adalah pengaruh-pengaruh dunia. Tidak distract jalan hidup mereka. Yang setuju bilang amin. Tapi yang kita akan lepaskan berkat Tuhan. Seiring mereka bertumbuh besar, remaja, dewasa, penyertaan Tuhan ya dan amin dalam hidup mereka. Dan kita akan melihat bagaimana anak-anak ini akan menjadi kebanggaan kita semua orang tua di tempat ini. Dan juga gereja Tuhan, bahkan kota ini, bahkan Indonesia dan dunia. Aminnya sedikit sekali. Come on, tepuk tangan lagi. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Sama pastor, sama om, tante, koko, cici tempat ini. Pastor Henny boleh berdoa. Yes Lord. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap wajah yang kami boleh lihat di depan kami. Tuhan Yesus, wajah-wajah yang bukan hanya menjadi permata hati kami sebagai orang tua, wajah-wajah yang bukan juga kami hanya kasihi oleh guru-guru kids Tuhan di tempat ini, tetapi wajah-wajah yang Engkau sendiri sungguh kasihi, sungguh pedulikan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap wajah mereka terukir di telapak tangan-Mu. Sehelai rambut daripada anak-anak ini jatuh, Engkau tahu. Mereka sungguh berharga di mata-Mu, biji mata-Mu, kesayangan-Mu. Hari ini adik-adik semua angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan seperti ini. Yuk terima berkat Tuhan. Saat ini berkat Tuhan yang terbaik turun atas kehidupan-Mu. Roh yang mengasihi Tuhan Yesus, roh yang takut akan Tuhan ada di dalam hatimu. Roh yang dipenuhi dengan hikmat, roh yang dipenuhi dengan keberanian, kepintaran, turun atas kalian semua. Kalian akan bertumbuh di dalam penjagaan Tuhan. Kalian akan bertumbuh di dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, semua legacy yang baik, legasi iman, legasi kekudusan, legasi keberanian untuk berjalan di dalam kebenaran, turun atas kehidupanmu semuanya. Terima adik-adik waktu kalian mengangkat tangan, semuanya ya, terima. Kalian akan mengalami sebuah kehidupan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus. Semua adik-adik yang diberkati boleh bilang amin dengan keras 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat mereka ini semuanya. Dan kita semuanya tetap berdiri, angkat Alkitab kita ya. Dimanapun kita save, kita simpan. Karena sebentar yang kita akan dengar adalah kabar apa Bapak Ibu? Kabar apa? Lihat kanan kiri bilang bukan kabar burung. Bukan kabar buruk ya. Tapi kabar apa? Mari kita deklarasikan 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan dan saya diberkati di dalam Dia. Segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan. Semua bilang people is our mission, connect with God and make disciple. Sebelum duduk lihat kanan kiri, jabat tangan 10 orang, katakan Jesus love you and so do I.
Secara khusus saya pengen Anda bertepuk tangan buat senior saya, Pastor Tony dari IFJF New York. Udah saya tanya, Pastor bergabung di IFJF tahun berapa? Kalau nggak salah kemarin disebut 89 ya. 89, semua bilang wow. Yuk tepuk tangan sekali lagi saudara semuanya. Iya, nanti beliau akan khotbah sore ya. Di ibadah IFJF Jogja, ibadah sore nanti sebentar. Di komunitas Livecom ya, Pastor ya. Puji Tuhan, welcome home Pastor. Dan berdoa ya, mungkin one day siapa tahu setelah duduk di sini dapat insight for good akan ke Indonesia, pilihannya adalah Yogyakarta. Ayo tepuk tangan sekali buat kita semua yang ada di tempat ini. Legacy Promise, semua katakan Legacy Promise. Nah, mulai minggu ini dan sampai minggu keempat ya, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang luar biasa. It's all about legacy. Sekali lagi semua 100 kali lebih kuat katakan legacy. Ingatkan teman-teman semuanya, bulan Mei kita belajar tentang apa? Yes, Tuhan membentuk Abraham melalui api dan altar. Api menyingkapkan apa yang tersembunyi dalam hidup Abraham, dan altar menjadi tempat Abraham meresponi Tuhan dengan surrender. Tema-temanya luar biasa, mulai dari attachment, source, worries, portion, sampai true surrender. Semoga semuanya masih ingat. Sekarang mulai minggu ini kita akan melihat bahwa perjalanan iman Abraham itu bukan hanya tentang Abraham yang menerima janji dan janji saja, tetapi perjalanan hidup Abraham nanti kita akan lihat berbicara tentang bagaimana Tuhan membentuk hatinya untuk semakin percaya, dan perjalanan Imam Abraham ini tidak berhenti, katakan tidak berhenti. Tidak berhenti pada kehidupan Abraham saja, that's it dan selesai. Tidak. Setelah hidupnya dibentuk oleh Tuhan, sebentar kita akan melihat hasil dari perjalanan itu, apa hasilnya. Nah, disinilah tema bulan Juni ini muncul, a legacy of promise, warisan dari sebuah janji. Teman-teman semua, saya beritahu sekarang di Kejadian 23 sampai 26, kita akan melihat nanti dan di minggu-minggu selanjutnya bahwa Abraham ini tidak membangun monumen bagi dirinya sendiri. Tetapi Abraham berjalan bersama dengan Tuhan sampai hidupnya menjadi warisan. Semua katakan warisan. Ayo semangat bilang warisan. Menjadi warisan bagi generasi selanjutnya dan selanjutnya. Saya tegaskan sekali lagi, legacy promise ini bukan tentang apa yang manusia bangun untuk dirinya sendiri, tetapi tentang apa yang Tuhan bentuk dalam hidup seseorang sampai hidup itu menjadi kesaksian, perlindungan, arah dan kekuatan. Sekali lagi saya sebut ini, bagi generasi selanjutnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, secara khusus minggu ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Life Set Apart. Saya perjelas dengan satu kisah ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ada seorang pemuda Amerika yang baru berusia 28 tahun bernama seperti yang Anda bisa lihat ya, namanya Jim Elliot. Jim ini bersama 4 sahabatnya diceritakan mendarat di pedalaman hutan Ekuador. Misi mereka hanya satu, yaitu membagikan Injil kepada suku Waodani. Sebentar saudara ya. Sebuah suku terasing yang terkenal sangat kejam sekali. Dan tahukah saudara, bukannya mereka diterima dengan baik-baik, Jim Elliot dan keempat temannya ini justru diserang, dibunuh dengan tombak di tepi sungai secara sadis sekali. Saya googling saudara, saya lihat bacaannya lebih detailnya lagi. Ini adalah tragedi yang sangat tragis, seram sekali. Tubuh mereka 4 orang ini menjadi santapan malam orang-orang suku Waodani itu.
selain tragis, menyeramkan saudara-saudara, tapi ada yang bilang konyol. Nah ini nih, maksudnya konyol nih piye? Hidup Jim Elliot ini seolah-olah berakhir hanya di sebuah kuburan berlumpur di tengah hutan gitu. Ini konyol nih. Namun pernyataan ini adalah, saudara-saudara semua, namun pertanyaannya adalah mengapa pemuda cerdas ini, Elliot ini, rela mati di tempat asing? Mereka dengan sengaja dan sudah direncanakan cukup lama dan panjang Bapak Ibu untuk Jim Elliot ini mendatangi tempat tersebut. Jadi perjalanan misi ini bukan kegiatan atau program yang kebetulan atau iseng belaka, no. Dan jawabannya kalau pertanyaannya dikatakan kenapa sih konyol amat sih lu sampai harus mati sampai seperti itu, dan terjawablah dalam buku catatan harian Jim Elliot yang ditemukan. Ditulis di sana, Anda boleh lihat. Jim Elliot menulis begini, ia bukan orang bodoh yang memberikan apa yang tidak bisa ia simpan untuk mendapatkan apa yang tidak bisa ia lepaskan. Saya sederhanakan kepada Anda semuanya. Dalam bahasa sederhananya saya bantu Anda semua untuk menjadi mengerti begini. Saya, kata Elliot, tidak rugi ketika menyerahkan sesuatu yang suatu hari pasti akan hilang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai kekal dan tidak akan pernah hilang. Sampai di sini semua katakan amin. Sekarang saya mau tanya kepada Anda semuanya ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum saya lanjutkan kisah Elliot ini, apa, sadar nggak teman-teman, yang sesungguhnya tidak bisa kita simpan? Saya udah siapkan listnya. Setuju nggak? Uang, harta, jabatan. Renungkan ini, popularitas. Bahkan hidup kita sendiri cepat atau lambat semuanya akan kita tinggalkan, betul? Sewaktu kita menghadap Sang Pencipta. Sedangkan yang tidak bisa kita lepaskan dengan baik-baik jemaat IFJF Jogja dan Anda yang menyaksikan lewat YouTube ini. Saya ingatkan Anda semuanya ini, yang tidak bisa kita lepaskan yaitu, siap ya, keselamatan. Hubungan dengan Tuhan, upah yang kekal, warisan iman. Semuanya itu sesuatu yang kekal sejak kita menerima Tuhan Yesus. Semuanya include menjadi satu paket ilahi yang tidak bisa hilang sampai kekal. Katakan amin. Nah, kalau dikaitkan dengan legacy of promise, ini yang saya mau katakan dengan tegas. Sadari hal ini ya kawan-kawan semua. Legacy of promise ini selalu akan menuntut kita melepaskan sesuatu yang sementara demi sesuatu yang kekal. Saya lanjutkan kisah Jim Elliot ini. Anda tahu dunia mengira kisah Jim Elliot ini selesai di sungai itu. Tadi masih ingat kisahnya ya? Namun beberapa tahun kemudian, sob, naikin gennya sob. Istri Jim, Elizabeth Elliot, justru kembali ke suku tersebut untuk melayani mereka. Ngeri kan teman-teman semuanya. Tetapi tahukah saudara-saudara apa hasilnya? Seluruh suku yang di antara mereka, tentu ada orang-orang yang pada waktu itu membunuh suaminya secara langsung dengan tombak dan membakarnya dengan api. Disaksikan seluruh suku Waodani itu bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tepuk tangannya tidak segitu Bapak Ibu. Satu jiwa bertobat, seisi surga apa? Bersorak-sorai. Jadi seperti quote ini tidak salah. Kematian Jim Elliot, saudara-saudara semua, di tanah asing bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah warisan iman yang menyelamatkan satu suku bangsa. Nah saudara-saudara, ketika seseorang menjalani kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki seperti Jim Elliot ini, maka eho dari kehidupannya tidak berhenti ketika ia mati. Nah guys, seperti itu juga kehidupan Abraham.
Ketika ia berada di tanah asing, nanti kita lihat ayatnya, orang dapat melihat bahwa kehidupannya Abraham itu berbeda. Coba semuanya bilang berbeda. Abraham menghidupi janji Allah ketika istrinya meninggal. Dia justru membeli sebidang tanah pemakaman sebagai bentuk investasi iman untuk masa depan generasi demi generasi ke depan. Sampai di sini mungkin Anda belum ngeh, is okay, pelan-pelan sebentar. Jadi yang pertama yang kita akan belajar dari tema Legacy Promise ini, baca sama-sama yuk, 2, 3. Life set apart. Hidup yang mau dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Saya ajak kita semua boleh bantu baca ya ayat ini ya. Saya minggir supaya Anda bisa melihat ayatnya dengan jelas di depan. Kita baca sama-sama dari ayat 1 sampai ayat 6 dari Kejadian 23 ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Sarah 120 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisnya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada apa? Kepada siapa? Bani Het. Ingat ya, Bani Het. Ayat 4. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milikku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu. Ayat 5. Bani Het menjawab Abraham, dengarkanlah kepada kami tuanku. Baca ayat ini penting, kalimat ini. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi Kuburkanlah istrimu yang mati itu dan kami yang terpilih. tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Teman-teman, Sarah meninggal di usia berapa tadi? 127 tahun. Anda tahu satu-satunya perempuan yang ditulis usianya saat meninggal di Alkitab itu ternyata Sarah. Nah, ayat yang kita baca ini menceritakan Abraham ingin membeli sebuah gua untuk mengubur Sarah. Nama guanya adalah Makpelah. Gua itu terletak di lahan yang dimiliki oleh Efron, anak Zohar. Dengar ya latar belakang ini supaya Anda makin ngerti nanti ke belakangnya. Nah, Abraham sudah mengenali daerah ini sebelumnya dan ia pernah membangun altar juga untuk Allah di situ di Kejadian 13 ayat yang ke-18. Teman-teman perhatikan, Abraham saat itu tinggal di sana. Dia itu statusnya sebagai pendatang di tengah-tengah Bani apa tadi? Bani Het. Namun ternyata Bani Het ini sudah juga mengenal Abraham. Memperhatikan kehidupan Abraham dari hari ke hari. Dan mereka sampai akhirnya memberikan satu julukan yang luar biasa kepada Abraham sebagai a mighty prince among us. Semua bilang wow. Listen, Raja Agung, mighty prince. Julukan itu diberikan kepada siapa? Kepada siapa? Oleh siapa? Bani Het. Ini yang saya mau jelaskan. Ini adalah dampak nyata kehidupan yang set apart atau dipisahkan, dikuduskan untuk Allah. Frasa Raja Agung dalam bahasa Ibrani adalah Nasi Elohim, yang berarti pangeran Allah atau pemimpin ilahi. Semakin saya renung-renungkan, wow. Jadi orang-orang Bani Het ini menyadari ada otoritas yang dimiliki Abraham. Bukan karena Abraham punya kekuatan politik, bukan juga karena ia punya harta, no. Tetapi karena apa? Karena orang melihat ada penyertaan apa? Allah. Ayo langsung kepada aplikasi. Apa aplikasinya buat kita kebenaran ini kawan-kawan semuanya? Siapa Bani Het itu? Saya mau beritahu kepada setiap Anda ya. Bani Het ini adalah bukan bagian dari umat perjanjian Allah seperti Abraham dan keturunannya.
Mereka adalah salah satu bangsa yang tinggal di tanah Kanaan sebelum bangsa Israel menempatinya. Jadi kalau memakai istilah yang umum dipakai di gereja, mereka bisa disebut sebagai bangsa-bangsa kafir. Katakan bangsa kafir. Atau bangsa yang tidak menyembah Allah yang benar. Siapa ini? Bani Het. Apa yang Pastor Dev mau sampaikan? Ada sesuatu yang menarik dari Kejadian 23 yang tadi kita baca. Justru orang Het yang berkata kepada Abraham, engkau adalah seorang pembesar Allah di tengah-tengah kami. Meskipun mereka tidak hidup dalam perjanjian Tuhan, mereka bisa melihat bahwa ada sesuatu yang lain aja dari hidup si Abraham ini dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sana pada masanya. Sampai di sini bisa mengikuti apa yang lagi saya sampaikan? Kalau Anda ngelihat sebentar-bentar saya pakai kacamata ini, saya tahu saya sedikit lebih ganteng karena saya pinjam dari Bro Edi. Saya sudah sadar U tidak bisa dilawan, faktor U. Karena kacamata bawaan saya blur Pak, Pastor Tony gitu. Ternyata kita sama ya ukurannya Bro Edi, thank you banget. Saya lanjut, mereka Bani Het melihat sesuatu yang berbeda dalam hidup Abraham. Semua katakan yes. Dari ayat-ayat ini dengar, Abraham tidak sedang berkhotbah teman-teman kepada orang Het. Ia hanya sedang menjalani hidupnya di sana dan ternyata hidupnya berbicara begitu keras sehingga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa melihat pernyataan Allah atas dirinya. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, orang Het bukan orang percaya seperti Abraham percaya, tetapi mereka bisa melihat bahwa Abraham itu berbeda. Abraham bukan orang sempurna. Dengar kata-kata ini saya sudah siapkan. Tetapi hidupnya, semua bilang hidupnya, memiliki aroma hadiratnya Tuhan. Tuh teman-teman, entah rasanya saya pernah ngomong di pulpit ini. Apa bedanya orang Kristen dengan orang baca Alkitab? Ada yang tahu? Apa bedanya Hans? Teman-teman semua, orang Kristen sama orang yang baca Alkitab. Saya beritahu, orang yang baca Alkitab, apalagi hari gini, belum tentu orang Kristen. Mereka baca Alkitab, tapi mereka cari-cari kesalahan-kesalahan dengan motivasi yang gak beres. Banyak ya berkeliaran di sosial media saat ini. Saya ulangi, orang yang baca Alkitab belum tentu orang. Anda udah bisa tebak apa yang saya mau lanjutkan omong? Orang Kristen pasti baca Alkitab. Coba lihat kanan kiri, lihat. Kamu Kristen? Aduh, perasaan saya jadi nggak enak ya Pastor Dev. Teman-teman, kenapa ya saya tiba-tiba bawa ilustrasi tentang Alkitab ini, Pastor Tony, teman-teman semuanya. Lihat ini, dunia mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi dunia membaca hidup kita. Baca, dunia 23. Tetapi dunia membaca hidup kita. Ayat quote ini semakin parah kalau dikatakan dunia mungkin tidak membaca Alkitab seperti saya. Aduh, itu lebih parah lagi. Apa yang mereka baca dari kehidupan kita? Mungkin cara kita bekerja. Saya punya kawan pengusaha yang dia bilang begini, Pastor Tony, saya tobat Pastor Dev, rekrut anak Kristen, orang Kristen, staf saya, memble, cemen, ditegor, ngilang, dikoreksi, baper, mendingan orang dunia sekalian. Udah gitu bawa nama-nama Tuhan lagi. Dunia membaca itu semua. Cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menggunakan uang, bersikap seperti apa sih kita di saat kita lagi sangat-sangat marah. Apa yang masih sering kita lakukan ketika kita pikir tidak ada siapapun yang melihat kita. Tahukah teman-teman, semua itu digambarkan oleh kita secara terang benderang
seperti kita seolah-olah sedang berkhotbah. Katakan sedang berkhotbah. Dan semua itu justru menjelaskan apa yang mereka lagi baca dari kehidupan saya dan Anda yang ada di tempat ini. Doa saya bagi Anda semuanya, mereka orang-orang dunia memang mungkin belum mengenal Yesus, belum percaya Yesus. Tetapi mereka tidak dapat menyangkal ada Yesus di dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Terang itu, semuanya bilang terang. Terang itu sesungguhnya menjadi semakin terang justru di tempat terang, betul? Di mana? Tempat gelap, makin terang. Bukan di sini. Ini mah terang ketemu terang. Teman-teman semuanya. Bukan di iCare juga, bukan. Bukan di pelayanan juga. Halo teman-teman volunteers. Itu sebabnya saya selalu ingin, gimana ya Tuhan agar terang kita semakin terang? Jawabannya ini, gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang hidupnya rusak. Orang-orang yang merasa gak ada masa depan lagi. Tertolak, terbuang. Saya pengen nangis nih ngomong begini. Merasa hidup mereka seperti sampah. Loser, pecundang. Tapi di sini, lewat mereka berjumpa dengan kita semuanya, mereka tahu mereka ada di tempat yang benar. Dan yang pasti hidup mereka berangsur-angsur berubah. Ada aroma hadirat Tuhan di tempat ini lewat kehidupan setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini. Boleh dong tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau di tempat ini nggak ada orang-orang seperti itu, di sini saya khawatir. Jangan-jangan kita semua ini hanya disebut sebagai penikmat hadirat Tuhan saja. After kita merasa merinding, gusbam keluar dari tempat ini, bye-bye Tuhan. Seperti layaknya kita nonton di XX1 aja gitu. Nothing change dalam kehidupan kita. Saya ingatkan tentang Abraham, saudara-saudara semua. Orang melihat Abraham berbeda karena iman dan integritasnya. Iman Abraham, lihat saudara. Taat walaupun apa? Baca yuk. Belum tahu seluruh rencana Tuhan. Baca lagi. Tetap percaya walaupun belum melihat janji Tuhan. Terus bersedia mempersembahkan Ishak, menempatkan Tuhan di atas berkat-Nya. Terus imannya menjadi kesaksian bagi bangsa lain. Ingat di khotbah beberapa minggu yang lalu, Abimelek pun mengakui bahwa Allah menyertai Abraham. Gak berani dia sentuh Sarah, ya kan? Pada akhirnya kawan-kawan semuanya. Itu iman Abraham, integritas Abraham. Baca sama-sama yuk 2-3. Tidak serakah terhadap harta, mengutamakan damai daripada ego. Terus menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya. Kehidupan yang konsisten dengan penyembahannya. Itu integritasnya Abraham. Pertanyaan bagi kita semuanya, perhatikan ke depan, apakah orang melihat Kristus melalui cara kita bekerja? Saya ulangi sedikit. Halo? Atau kita terkenal sebagai orang yang toxic person di office kita? Apakah keluarga, anak-anakmu, suami istri kita melihat iman yang nyata, yang sama baik di sini maupun di rumah? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Oh enggak, Ariel Noah juga tahu. Makanya dia sampai nyanyi lagu, buka dulu topeng. Jayus. Apakah kita dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya, diandalkan, diharapkan, atau sebaliknya? Udah, serahin aja ke Sudirman. Siapa? Sudirman. No. Aduh, namanya aja udah Sudirman. Maaf ya. Nggak ada yang nama Sudirman kan, saya udah cek nih 100 kali. Ada yang nama Sudirman, kecuali nama panjangnya yang keempat dan kelima mungkin. Sudirman, Anda tahu Sudirman Pak? Sudirman itu adalah susah dipercaya, men. Sudirman. Jangan serahin ke dia, percaya Pak. Kalau enggak dia lupa, pasti dia terlambat Pak. Kalau dia enggak terlambat, pasti ada yang kurang Pak. Banyak enggak nyambungnya orang itu Pak. Enggak fokus Pak.
selengehan, nggak jelas. Dah jangan, trust me. Kalau gitu kita minta si siapa itu, si Surip Sani yang handle project ini ya. Aduh, apalagi Surip Sani, Pak. Surip Sani suka ribut sana sini. Semuanya diajak ribut, Pak, sama dia. Nggak usah, Pak. Listen, legacy dimulai dari kehidupan sehari-hari yang konsisten. Yes-nya yang kenceng dong semua. Apakah dunia baca bisa melihat Kristus melalui cara hidup kita? Ini main di mana, bro? Di G ya. Anda tahu lagu ini kan? Kalau ku hidup, apa? Ku hidup bagimu. Terus yuk. Tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari apa? Dari kasih-Mu. Yuk angkat suara lagi sama-sama. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Ingat poin yang pertama apa, teman-teman? Life set apart. Semua bilang life. Yang kedua, willingness to pay the price. Yuk kembaliin PPT-nya. Willingness apa? To pay the price. Berani untuk bayar harga. Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Anda baca ayat 8. Serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolongkan, mintalah dengan sangat kepada Efron bin Zorar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Ayat 10 ya. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku, ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu. Ya, stop sampai di situ. Teman-teman perhatikan, ketika kita membaca Alkitab, kita perlu menyadari bahwa Alkitab itu ditulis dalam zaman dan budaya tertentu yang berbeda seperti saat ini. Apa yang saya mau jelaskan, seorang yang bernama Efron saat itu dia mau memberikan ladang yang dia miliki kepada Abraham. Saya kasih tahu ya, bukan gratisan. Di sini dituliskan, enggak, silakan Pak Abraham dipakai aja. Saya kasih tahu kepada Anda semuanya, itu hanyalah basa-basi. Menawarkan tanah secara gratis merupakan basa-basi. Dan bila pembeli menerimanya, Abraham menerimanya, maka transaksi itu tidak sah di kemudian hari. Dan bahkan bisa digugat. Itulah culture pada saat itu. Jadi pembeli harus menolak pemberian itu dan mendesak untuk membayar penuh. Itu sebabnya Abraham mendesak untuk membayar penuh. Nah, Abraham sebenarnya dia hanya menginginkan gua Makpela aja untuk menguburkan Sarah, kawan-kawan. Tapi Efron menjual secara menyeluruh tanah di mana gua tersebut berada. Jadi Abraham hanya perlu gua, tapi Efron bilang, ini aja semua buat kamu nih. Basa-basi. Jadi teman-teman semuanya, itulah karena Efron tahu Abraham membutuhkannya,
dikasihlah harga yang tidak masuk akal sama sekali. Kalau Anda tahu ayat ini, 450 shikal perak. Itu mahal, semahal-mahalnya. Dibandingkan sama cerita-cerita lain di Alkitab tentang pertukaran-pertukaran seperti ini. Jadi yang saya mau bilang, mengikut Tuhan, saudara-saudara, untuk hidup benar itu apa? Mahal harganya. Ada harga untuk hidup benar, setuju? Ada harga untuk mempertahankan kekudusan, betul? Ada harga untuk membangun keluarga yang sehat, ada amin? Ada harga untuk tetap jujur di dunia yang kompromi ini. Iya apa iya teman-teman? Memang benar, banyak orang berkata kasih karunia itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi pikirkan, apakah memang demikian bahwa kasih karunia Tuhan itu gratis? Tidak. Keselamatan memang gratis bagi kita, tetapi sangat mahal bagi Kristus yang sebentar kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Iman yang sejati, baca sama-sama 2-3, membutuhkan komitmen yang mahal. Ada seorang pelari cepat Jamaika namanya Usain Bolt. Dia memenangkan medali emas Olimpiade di London untuk lari cepat 100 meter yang ditempuhnya dalam hanya 9,75 detik. Karena itu ia mendapat gelar manusia tercepat di dunia dan kembali duduk dalam podium kemenangan. Yang saya mau bilang, Usain Bolt mengukir sejarah 100 meter di bawah 10 detik itu, saudara-saudara semuanya, tidak terjadi hanya di dalam detik-detik itu. Dari yang dianya nggak pernah melakukan sesuatu, membayar sesuatu, tiba-tiba boom jadi orang number one. Tidak. Tetapi perlombaan itu dimenangkan saudara-saudara semuanya sejak lama sekali. Sejak ia berlatih berjam-jam, bahkan bertahun-tahun, setiap hari, mungkin pagi, siang, sore, bahkan malam sekalipun tanpa mengenal lelah. Orang hanya melihat kemenangan, tapi mereka tidak melihat prosesnya. Bolt berlatih 6 hari seminggu, baik latihan berlari maupun angkat beban. Makanannya diatur ketat, ia tidak boleh makan gudeg atau mie keriting Medan di Jalan Magelang setiap hari, teman-teman semuanya. Apalagi babi cincang, saudara-saudara sekalian, hanya sesekali saja, apalagi Indomie. Jadi di balik tubuh yang gesit dan lari yang cepat kilat terdapat dedikasi yang tidak kenal lelah. Banyak pelari ingin seperti Bolt ini tetapi tidak mau menjalani prosesnya. Cihen ini katanya lagi pengen jadi runner gitu. Latihan dia, mulai lihat-lihat review dan sebagainya. Ada orang ingin kurus, gak usah angkat tangan, tapi tidak mau diet. Ingin pintar tapi malas membaca. Mau maju dalam karir tapi tidak mau meningkatkan diri. Ingin juara tapi tidak punya disiplin. Mau pernikahan yang bahagia tapi enggan berkorban. Dalam hidup tidak ada yang benar-benar gratis. Yang setuju bilang amin dong. Selalu saja ada harga yang harus dibayar. Camkan ini, jenis-jenis yang harus kita bayar. Yang saya mau katakan di tempat ini, kita bisa membayar kesuksesan dengan kerja keras atau memilih kenyamanan alias rebahan terus. Pilih, saudara-saudara. Kita bisa membayar pernikahan yang indah dengan kesabaran, pengorbanan, pengampunan, atau membayar dengan konflik yang tidak kunjung selesai. Karena kita tidak mau berubah satu dengan yang lain. Dan sudah pasti, semua bilang sudah pasti, anak, dan anaklah yang akan menjadi korban. Anda mau bayar yang mana? Kita bisa mencoba membayar kebaikan Tuhan. Meskipun sampai kapanpun tidak akan pernah bisa lunas. Mengerti apa yang saya maksud? Lewat apa? Melayani Tuhan. Halo para volunteer di tempat ini. Membangun kehidupan orang. Tidak hanya memperdalam hubungan, tapi melahirkan murid-murid. Capek pasti. Teman-teman volunteer yang jujur capek bilang amin. Lelah bisa jadi. Burnout mungkin ya Bet. Nggak gampang memang. Atau dengar, kita hanya mau membayar cukup jadi orang Kristen ala kadarnya yang normatif, datang dan pergi di sini sesuka hati kita, sesuka mood kita, datang kita nilai kok ini gini, kok ini seperti ini. Tuhan sedih melihat kita. Sedangkan talenta itu sudah Tuhan percayakan di dalam diri kita. Mana yang kita mau bayar? Jika orang menjalani hidup dengan pilihan yang keliru dan lebih memilih yang gampang-gampang saja, enak-enak saja, santai-santai aja, daripada yang benar, pada akhirnya, semua bilang pada akhirnya,
ia tetap harus membayar, bahkan membayar lebih mahal. Harga dari keunggulan selalu dibayar di muka. Lihat kanan kiri, bilang, yuk kita belajar bayar harga. Cek di arena mana Anda sedang tergoda untuk mengambil jalan pintas karena enggan membayar harga. Apakah kita bersedia rugi secara materi, waktu, tenaga, berkorban perasaan demi mempertahankan nama baik Tuhan dan integritas iman kita? Atau kita lebih mengikuti rasa ego kita, kedagingan kita, tidak mau keluar dari kenyamanan hidup kita selama ini? Jangan tukar, baca sama-sama 2-3. Integritas dengan yang semangat. Jangan tukar kekudusan. Jangan tukar panggilan Tuhan dengan validasi. Saya tambahkan, jangan mau jadi orang Kristen yang nganggur. Ladang sudah menguning, tuayan banyak Pak, tapi pengerjanya sedikit. Ayo ambil keputusan, bayar harganya, jadilah penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini dong. Dan engkau akan melihat hidupmu semakin berarti. Pay the price, katakan pay the price. Sedihkan kalau kita bilang ke anak-anak kita, nah udah sampai Jogja, udah mak, ke gereja kau di sana, gereja mak. Gereja apa? IFGF, itu gereja bagus tuh. Apa care, swear, I care ma, udah ikut I care, udah ma. Wah anakku memang, udah pelayanan kau nak? Nggak ada jawaban. Nak, mama nanya udah pelayanan belum? Mama udah berhenti pelayanan berapa lama mak? Udah 3 tahun loh mama nggak pelayanan, comeback mak. Terus terdengar di ujung telepon, tut, kurang ajar anak ini. Nggak tahu kalau hari Minggu restoran banyak pesanan sate babi. Apa yang kita kompromikan hari ini mungkin bisa menghancurkan legacy besok. Paham saudara-saudara semua? Yang terakhir, kok nggak ada ono ya, saya panjangin. Courage to set the course. Kita nggak cukup punya waktu untuk membaca lebih lanjut. Saya mau beritahu kalau Anda membaca ini, dengar ya ke depan, lihat saudara. Orang-orang kalau ditinggalkan keluarganya, dipanggil Tuhan, biasanya pada umumnya ada cerita minta dikubur di kampung halaman, benar? Tapi Abraham enggak Pak. Abraham memilih untuk tinggal di sana, saudara-saudara. Abraham mengumpulkan Sarah di Kanaan. Apakah Kanaan itu buat Abraham? Tanah perjanjian yang Allah berikan. Abraham sudah melupakan kampung halamannya. Abraham berpegang pada janji. Abraham berpegang pada janji, ia menguburkan keluarganya di sebuah tempat yang ia anggap sebagai rumah di mana ia akan tinggal untuk jangka waktu yang lama. Pemakaman di Gua Makpela adalah satu-satunya tanah yang sah milik Abraham semasa hidupnya. Dengar ini teman-teman, ini penting ya. Jangan nggak fokus. Sesungguh-sungguhnya, semua bilang sesungguh-sungguhnya. Abraham tidak sedang membeli tanah sekedar kuburan. Anda tahu nggak kawan-kawan? Ishak belum punya anak pada saat itu. Bangsa Israel belum ada loh. Dan janji Tuhan belum terlihat nyata loh kawan-kawan. Tetapi Abraham berani menginvestasikan uang yang besar itu. Ini tanda apa? Ini saya tulis di sini. Sebagai tanda bahwa ia percaya janji Tuhan akan digenapi. Jadi tindakan ini semacam uang muka iman. Atas seluruh tanah Kanannya dijanjikan Allah. Ini bukan sekedar keputusan pemakaman, tetapi deklarasi iman teman-teman. Walaupun janji itu belum sepenuhnya digenapi, tetapi Abraham memilih untuk menetapkan arah hidupnya, keluarganya berdasarkan janji Tuhan. Courage to set the course.
Abraham, saudara-saudara semua, sedang menetapkan jalur bagi generasi selanjutnya. Abraham membeli sebuah gua yang akan menjadi legacy bagi keturunannya. Anda perlu tahu, ini ajaib sekali saya mendapatkan ini. Setelah Abraham menguburkan Sarah di gua Makpela, Ishak dan Ismail pun menguburkan Abraham di gua Makpela. Ishak dan Ribka pun dikuburkan di Makpela juga. Anaknya Ishak siapa? Yakub. Yakub menguburkan Lea di Makpela juga. Anaknya Yakub siapa? Yusuf. Yusuf pun menguburkan Yakub di Makpela juga. Renungkan ini, dalam kehidupan kita, kita sedang menetapkan arah. Semua bilang arah. Bagi siapa? Keluargamu, anak-anakmu, gereja ini. Pertanyaan yang penting yang perlu kita pikirkan, kemana kita sedang bergerak dalam kehidupan ini. Halo? Nilai-nilai apa yang sedang kita wariskan? Apakah keluarga kita melihat iman sebagai prioritas kita? Sebagai tambahan? Atau sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja? Nggak ke gereja, nggak ke gereja, terserah kamu lah nak. Pelayanan nggak pelayanan, itu sama aja, atur-aturlah sama kamu nak. Perpuluhannya kamu hitung-hitung sendirilah nak. Pak, dia belum Kristen tapi cakep banget Pak. Oh tenang, nanti kita bisa atur, hajar, gas. Legacy bukan hanya apa yang kita tinggalkan, tapi apa? Arah yang kita tetapkan. Banyak orang percaya punya niat yang baik, mau deket Tuhan, mau jadi suami istri atau orang tua yang baik, mau meninggalkan warisan iman bagi anaknya. Tapi dengarkan hal ini, niat saja tidak cukup kalau arah hidupnya tidak menuju ke sana. Tujuan itu tidak tercapai. Sampai di sini saya mau bilang saudara, time to time saya WA Sasya, selain kangen, tapi saya bilang, Ca, jangan lupa gereja. Keniko, Sasya, comeback untuk pelayanan. Ayo cari komunitas yang bisa kamu bertumbuh. Udah terima gaji belum, Ca? Dedi gak akan minta seumur hidup, Ca. Dedi mau berdoa buat pendapatan kamu yang pertama. Muliakan itu. Ini nomor rekening Dedi. Enggak, saudara. Nilai-nilai itu kita set untuk generasi kita selanjutnya. Yuk tim musik naik ke depan. Saya mengingatkan hal penting ini. Ada warisan yang lebih besar dari legacy of promise Abraham. Apa itu? Yaitu warisan janji yang Yesus Kristus Tuhan kita berikan waktu sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Bukan hanya sebidang tanah untuk menguburkan, melainkan sebuah kota Yerusalem baru. Semua katakan wow. Di mana kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Abraham membeli sebuah gua untuk kematian, tetapi Yesus kita, dia datang untuk mengalahkan kematian. Katakan amin. Abraham membayar mahal untuk sebidang tanah, tapi Yesus membayar dengan darahnya untuk menebus kita semuanya. Legacy, saudara-saudara semua, yang terbesar bukanlah nama kita diingat orang. Setuju? Legacy terbesar adalah ketika hidup kita menunjuk orang kepada Yesus. Waktu orang ketemu kita, mereka enggak kagum sama kita, tapi mereka tahu ada Yesus dalam kehidupan kita. Saat orang melihat integritas kita, mereka melihat karakter Kristus. Saat orang lain melihat kita tetap setia di tengah kesulitan, mereka melihat iman kita kepada Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama teman-teman. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Katakan, untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu. Yuk katakan, inilah aku semua. Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang kumiliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu
menyelamatkan jiwa yang terhilang. Angkat suara kita sama-sama bilang, Bangkitkan ayo responi firman Tuhan hari ini. Beri diri untuk dipakai oleh Tuhan. Yang setia, Berani bayar harganya, menjadi orang-orang yang menuntun langkah hidup orang kepada Yesus lewat kehidupan kita. aku hamba-Mu yang Saya mau mengundang teman-teman untuk masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita arahkan tangan kita bersama-sama. Kita berdoa, Tuhan, kami mau meresponi firman-Mu. Dan kami mau berdoa lewat perjamuan kudus yang kami akan jalani bersama-sama. Kiranya ini menjadi peringatan akan kasih-Mu, legacy-Mu. Bahwa di dalam Engkau ada jaminan warisan iman yang kekal. Kami mau belajar meneladani-Mu, Tuhan. Yuk sebentar waktu Engkau menerima roti dan anggur ini, kita sepakat berdoa ya saudara-saudara, biar kuasa firman ini mendera hati kita, memberikan pengertian yang mendalam. Saya persilakan teman-teman untuk membagikannya. Ada boleh duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Yuk sama-sama nyanyikan ref ini. Bangkitkanku, bangkitkanku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. bangkitkan. Berdoa Bapak Ibu. Ayo ada di sana berdoa, ada di rumah juga ya. Aku hamba-Mu Yang bangkitkan. aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan. Karena salib-Mu, Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Semua. karena salib-Mu Ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa ada yang sudah menerima. Kita bangkit lagi bersama-sama semua. melakukan mujizat-Mu. Bilang, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti bersama-sama. Hari ini kita belajar tentang legacy of promise. Abraham hidup berpegang pada janji Tuhan, namun janji terbesar Allah digenapi melalui Yesus Kristus. Saat kita mengangkat roti ini, kita mengingat tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Karena pengorbanannya kita menerima keselamatan dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Mari sejenak mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Ayo masing-masing pribadi berdoa mengucap syukur. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Bukankah roti yang akan kita makan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh-Nya? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur yang melambangkan darah Yesus. Cawan ini mengingatkan kita pada darah Yesus yang tercurah untuk mengampuni dosa-dosa kita.
dan membawa kita masuk ke dalam perjanjian yang baru dengan Allah. Legacy terbesar bukanlah nama kita dikenal oleh orang, tetapi hidup kita membawa orang mengenal Yesus. Saat kita minum cawan ini, mari memperbaharui komitmen kita untuk hidup set apart, setia kepada Tuhan, berani membayar harganya. Mari kita minum bersama-sama dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku lepaskan berkat Tuhan bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bekerja Tuhan menyempurnakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang membawa perubahan lewat karya Roh Kudus, lewat hidup-Mu Yesus yang ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang sungguh diberkati firman Tuhan lewat perjamuan pada hari ini, katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus bersama-sama, Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Halo IFJF Jogja, perkenalkan saya Daru dan ini keluarga saya. Jujur kalau kami melihat perjalanan hidup kami beberapa tahun terakhir, kami tidak pernah menyangka bisa berdiri di gereja ini karena kami datang dari latar belakang Muslim. Sedangkan istri saya sebenarnya sudah lama mengenal kekristenan, tapi sudah bertahun-tahun tidak ke gereja dan sempat jauh dari Tuhan, bahkan berhubungan dengan kuasa gelap dan banyak ketakutan. Tapi entah bagaimana Tuhan tuntun langkah kami, akhirnya datang ke IFJF Jogja. Dan yang paling menyentuh buat kami bukan cuma firman Tuhan yang kami dengar, tapi bagaimana kami diterima. Kami tidak dihakimi, kami tidak dipandang aneh, kami tidak dipaksa berubah dalam semalam. Kami justru dipeluk, didengarkan, dilayani, dan diterima sebagai keluarga. Lewat gereja ini, lewat iCare, lewat orang-orang yang Tuhan kirimkan, kami mulai belajar mengenal kasih Tuhan dengan cara yang nyata. Sekarang kami sadar gereja bukan hanya rutinitas setiap hari Minggu, tapi tempat di mana hidup kami dipulihkan sedikit demi sedikit. Dan buat teman-teman yang mungkin hari ini baru pertama kali datang, atau masih merasa belum layak, mungkin masih punya banyak pergumulan, kami cuma mau bilang you are welcome here. Karena kami pun pernah berada di posisi itu dan Tuhan tetap menerima kami dengan kasih-Nya. Nah, IFJF Jogja di bulan Juni ini, gereja kita akan memasuki tema baru, yaitu Legacy of Promise. Di Kejadian 23, 24, dan 26, kita belajar bahwa iman Abraham menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Bukan cuma pengalaman pribadi, tapi menjadi sebuah legacy, warisan iman, dan warisan janji Tuhan yang terus hidup sampai generasi berikutnya. Legacy of Promise bukan tentang membangun nama besar untuk diri sendiri, tapi tentang hidup yang berjalan bersama Tuhan. Percaya kepada janjinya, dibentuk oleh prosesnya, sampai akhirnya hidup itu menjadi kesaksian dan kekuatan bagi generasi berikutnya. Dan kami percaya setiap kita sedang membangun legacy itu lewat hidup kita sehari-hari. Karena itu jangan sampai ketinggalan setiap bagian firman Tuhan sepanjang bulan Juni ini. Kita punya 3 ibadah setiap hari Minggu. Ibadah 1 jam 9 pagi, ibadah 2 jam 11 siang, dan ibadah online jam 1 siang di YouTube. Dan supaya firman Tuhan bukan cuma didengar, tapi benar-benar diaplikasikan dalam hidup sehari-hari, yuk bertumbuh bersama lewat iCare. Di sana kita bisa berbagi hidup, saling menguatkan, belajar jadi murid Yesus dengan lebih nyata, dan punya komunitas rohani yang sehat. Temukan iCare yang cocok buat kalian lewat link yang ada di bio Instagram IFJF Jogja. Oh ya Om Tante, buat Kid dan kakak-kakak Stis, hari Minggu juga ada Kid dan Stis service jam 9 pagi. Seru banget, aku jadi belajar firman Tuhan, punya banyak teman, dan seneng datang ke gereja. Jadi mama papa harus ajak anak-anaknya datang ya. Dan jangan lupa daftarkan anak-anak untuk summer camp tanggal 16 Juni. Kalau mau tahu lebih jelas bisa tanya ke nomor di bawah ini. Dan bagian terindah dari ibadah adalah saat kita memberi untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Persembahan dan perpuluhan bisa diberikan melalui 3 cara, transfer bank, cash, dan kris. Terima kasih untuk setiap hati yang terus setia mendukung pekerjaan Tuhan lewat kemurahan dan ketaatan. Good news, sekarang IFJF Jogja sudah punya 2 wadah ministry baru, Women Ministry dan Marketplace Ministry. Akan ada banyak kegiatan, komunitas, sharing, dan aktivitas menarik yang pastinya membangun kehidupan rohani dan keseharian kita. Untuk info lebih lengkap, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa follow sosial media kita di YouTube, TikTok, dan Instagram @IFJF Jogja. Banyak konten menarik, inspiratif, dan pastinya menghibur. I love my church, we love our church. Have a blessed week and God bless you. Tepuk tangan dong. Mana
Daru, Oi, proud of you, keren banget, luar biasa. Shanum juga ya. Mari kita siap untuk memberi yang terbaik sebagai persembahan kita juga. Bersama-sama saya pengen mendoakan Anda. Terlebih dahulu kita baca ayat ini, Maleakhi 3:10-23. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah pendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, aku melepaskan berkat-Mu atas setiap persembahan yang diberikan. Dan kiranya pelayanan di tempat ini boleh semakin berkembang lewat persembahan. Orang-orang yang akan memberi dengan rela dan sukacita. Berkati lipat ganda Tuhan. Engkau melihat hati-hati kami yang rela dan sukacita dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu, terimalah setiap janji Tuhan. Waktu engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini dan melakukan dalam kehidupanmu, demikian janji Tuhan. Apapun yang dikerjakan tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Engkau terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bersatu jalan iblis menyerahmu, bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu, karena Tuhan berpihak atasmu. Angkat kedua tanganmu sekarang, terimalah iman, kasih, dan pengharapan daripada Roh Kudus. Damai sejahtera daripada Tuhan hari ini lagi, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap kita semua yang sungguh menerima berkat yang terbaik sepanjang ibadah hari ini dengan sukacita, semuanya katakan amin. God bless you everybody. Happy Sunday. Tuhan memberkati.